Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK), di mana panjang atau tinggi badan anak tersebut lebih pendek dibanding tinggi badan anak pada umumnya yang seusia. Kekurangan gizi ini dapat terlihat setelah anak memasuki usia 2 tahun. Penyebab stunting dibagi menjadi 4 kategori besar. Faktor keluarga dan rumah tangga. Faktor maternal atau ibu, stunting disebabkan oleh karena kurangnya nutrisi yang terjadi pada masa sebelum kehamilan, saat kehamilan dan saat menyusui. Di samping hal tersebut, bentuk perawakan ibu yang pendek, kehamilan muda, adanya infeksi, persalinan prematur, jarak persalinan yang dekat, hipertensi, permasalahan kesehatan jiwa, dan IUGR atau intrauterine growth restriction juga menjadi salah satu faktor yang ikut serta mempengaruhi kejadian stunting. Faktor lingkungan rumah, kurangnya stimulasi, penerapan pola asuh yang buruk, pangan tidak memadai, serta rendahnya edukasi pengasuh terkait tumbuh kembang anak. Complementary feeding yang tidak sesuai kebutuhan. Pada saat bayi telah memasuki usia 6 bulan, makanan pendamping ASI atau MPASI sudah bisa mulai dikenalkan. Pada waktu itu, bayi akan memerlukan asupan nutrisi berupa makanan lunak yang bergizi yang diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan pencernaan bayi. Apabila kualitas asupan nutrisi yang diberikan kepada bayi sebagai makanan pendamping ASI atau MPASI itu kurang, maka lama-kelamaan akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan proses metabolisme di dalam tubuh, sehingga mengakibatkan terjadinya gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada bayi tersebut. Permasalahan dalam pemberian ASI. Rendahnya pengetahuan ibu terkait pentingnya pemberian ASI pada balita dapat mempengaruhi kesadaran ibu untuk memberikan ASI sesuai kebutuhan balita. ASI eksklusif merupakan ASI yang diberikan tanpa campuran suplementasi makanan atau minuman lain selama 6 bulan pertama untuk dapat mencapai tumbuh kembang yang optimal. Adapun permasalahan-permasalahan yang terkait dengan praktik pemberian ASI adalah terlambat dalam memulai pemberian ASI, penerapan pemberian ASI eksklusif kurang, serta penghentian secara dini konsumsi ASI. Ketika permasalahan-permasalahan tersebut tidak ditangani dengan baik, maka resiko terjadinya stunting pada balita yang tidak diberikan ASI eksklusif selama 6 bulan akan meningkat sebanyak 3,7 kali lebih tinggi dibandingkan dengan balita yang diberikan ASI eksklusif. Infeksi, sanitasi dan kebersihan lingkungan yang buruk dapat memicu gangguan pencernaan sehingga dapat mengalihkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan ke dalam daya tahan tubuh untuk mengatasi infeksi yang terjadi. Pada saat anak mengalami sakit, maka secara otomatis nafsu makan pun akan ikut berkurang. Hal tersebut dapat memicu terjadinya hambatan pada pertumbuhan sel otak yang seharusnya berkembang pesat pada usia 2 tahun pertama kehidupan anak. Ciri-ciri seseorang mengalami stunting adalah sebagai berikut. Masa pubertas dinyatakan terlambat ketika perubahan fisik pada awal pubertas ini tidak terlihat pada usia 13 tahun untuk anak perempuan dan 14 tahun pada anak laki-laki. Pada usia 8-10 tahun, anak menjadi lebih pendiam dan tidak banyak melakukan kontak mata. Pertumbuhan menjadi terhambat dan melambat. Wajah tampak lebih muda dari usianya. Mudah terserang berbagai penyakit infeksi. Berat badan tidak mengalami peningkatan dan bahkan cenderung menurun. Pertumbuhan gigi terlambat. Performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar yang dapat mempengaruhi terhadap kemampuan atau cara berkomunikasi. Dampak buruk yang ditimbulkan dari stunting dibagi menjadi 2. Dampak jangka pendek yang ditimbulkan dapat menyebabkan gangguan pada perkembangan otak, kecerdasan, pertumbuhan fisik serta gangguan metabolisme tubuh. Dampak jangka panjang yang ditimbulkan dapat menyebabkan anak mengalami penurunan kemampuan kognitif dan prestasi belajar, penurunan imunitas tubuh yang dapat menyebabkan seseorang menjadi lebih mudah sakit, dan beresiko tinggi menderita penyakit-penyakit seperti diabetes, obesitas, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke dan disabilitas yang terjadi pada usia tua.